Pak Surya Paloh, SP sedang bermain-main, seolah-olah menjadi korban, playing victim. Menjijikkan, Surya Paloh tebar playing victim, seolah paling tersakiti usai korupsi Johnny G. Plate terbongkar, ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fadi Fakri di channel Jurnal 45. Setiap bulan, dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain atau menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Kurang mahal dia untuk diborgol. Dalam kapasitas diri sebagai menteri, sebagai sekjen partai, bermahal. Terlalu mahal. Kita-kitanya dia menganu ajas praduga tidak bersalah. Dia seperti jadi korban sebutan kadrun karena mendukung Anies. Seperti dia dulu merasa jadi korban disebut penista agama karena mendukung Ahok. Hati-hati kita jangan sampai terjebak dan terpengaruh gaya manipulatif Pak SP. Karena membandingkan dua masalah yang jelas berbeda pada hakikatnya. Ya sekarang mau heran gimana coba, lawang Nasdem sendiri yang akhir-akhir ini sangat keras menyerang Jokowi pun masih punya 2 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Jadi coba bayangkan saja. Nah mereka ini adalah dari Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan. Coba perhatikan saja ya, mereka berdua itu tidak dipecat oleh Jokowi meskipun Nasdem sudah terang-terangan berseberangan dengan Jokowi. Jadi kalau sekarang membela Anies, jangan berpura-pura menjadi korban. Karena kalianlah pelaku politik identitas selama ini. Kemudian yang lebih penting untuk dicatat, soal Pilpres ini persoalan jauh lebih besar daripada soal apakah dukung Anies dan apakah pernah dukung Ahok. Kasus Ahok sudah selesai. Nah pertanyaannya adalah mengapa Jokowi ini tidak memecat kedua menteri dari Partai Nasdem itu? Ya itulah hebatnya seorang Jokowi. Ya memang langkah politik Jokowi ini sangat tinggi kalau menurut saya. Bahkan saya pernah mendengarkan sebuah cerita dari teman dekat saya ya. Tahu tidak, orang-orang yang ada di dekatnya itu pun sulit untuk memahami langkah politik Jokowi. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau orang dekatnya saja sulit untuk menerka atau memahami langkah politik Jokowi, apalagi lawan politiknya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dinilai telah melakukan tindakan playing victim usai kadernya yang menjabat sebagai Menkominfo Johnny G. Plate ditangkap atas kasus korupsi tower PT S4G yang menurut PPATK merugikan negara sampai 8,32 triliun rupiah. Menurut bagian media sosial Guntur Romli, playing victim itu sangat jelas dari komentar Paloh usai ditangkap Johnny. Padahal kasus sekjen Nasdem itu Johnny G. Plate murni soal hukum yang sudah diusut oleh kejaksaan sebelum Nasdem mengumumkan pencapresan Anies. Menurut catatan, kata Guntur, kejaksaan sudah mengusut kasus ini pada bulan Agustus tahun 2022. Sementara Nasdem baru mengumumkan pencapresan Anies pada bulan Oktober 2022. Tapi yang terjadi, hal ini malah dikaitkan dengan intervensi politik, dengan tuduhan untuk menjegal pencapresan Anies karena elektabilitas Anies akhir-akhir ini anjlok. Guntur juga menyindir Anies Baswedan yang saat ini menjadi capres Nasdem, membawa-bawa nama Tuhan untuk konteks yang jahat dengan kasus korupsi yang mencuri duit rakyat melalui APBN yang disebutkan, merugikan 8,32 triliun rupiah. Ia kemudian curiga melihat sikap Nasdem dan Anies yang terlihat galak usai penangkapan Johnny. Guntur menduga jangan-jangan ada dana korupsi yang mengalir ke mereka. Nasdem, kata Guntur, juga semakin memanfaatkan kasus Johnny G. Plate untuk kepentingan mereka sendiri sebagai senjata politik dan isu pencapresan, alih-alih membantu dan membela Johnny G. Plate. Bahkan Surya Paloh pun mengatakan dirinya dan partainya meminta bukti pendalaman atas kasus korupsi yang menimpa Johnny G. Plate. Paloh juga menambahkan Nasdem akan tetap menganut asas praduga tak bersalah dalam melihat kasus tersebut. Menanggapi pernyataan Paloh, Rocky Gerung mengatakan bahwa kasus ini akan lebih jelas saat Johnny G. Plate sudah masuk persidangan.
Rekan Rocky, Heru Subeno, kemudian membeberkan bahwa skema korupsi BTS lebih rumit dan tidak hanya melibatkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Surya Paloh seperti memberikan perlawanan bahwa hanya Johnny G. Plate saja yang ditangkap. Padahal ada 5 tersangka lain yang juga menjadi tersangka kasus BTS 4G Kominfo. Melihat sikap Nasdem yang seperti ini, tentu saja mayoritas masyarakat waras akan berpikir dengan logika dan akal yang sehat walafiat. Apa iya betul ada intervensi politik di balik penahanan Johnny G. Plate sebagai tersangka? Sebab memposisikan kelompok mereka sebagai pihak yang terzolimi melalui tudingan intervensi dan penjagalan politik melalui penetapan tersangka terhadap Johnny Plate adalah pemikiran yang sangat naif. Masa Kejagung senaif itu ujung-ujungnya langsung menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap orang yang tidak bersalah? Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka karena melalui 3 kali pemanggilan dan pemeriksaan oleh Kejagung yang menemukan bukti-bukti yang cukup terkait keterlibatan Johnny G. Plate. Kenapa tak terima saja fakta itu? Bikin konferensi pers dan minta maaf ke seluruh rakyat Indonesia bila mana perlu. Dengan demikian kelompok mereka akan dihargai dan menuai simpati. Ini malah sebaliknya, dengan melempar tudingan secara terselubung adanya penjagalan dan intervensi yang dikaitkan dengan Pilpres 2024 mendatang. Semuanya dipelintir, seolah-olah penetapan tersangka dan ditahannya Johnny Plate adalah korban permainan politik terhadap Nasdem. Memangnya Johnny Plate siapa? Kalau penguasa memang benar-benar mau intervensi, bukan Johnny Plate yang masih sekelas keroco itu yang ditangkap. Sekalian tangkap Surya Paloh. Itu baru nyata adanya intervensi politik oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Konyol memang, tapi itulah fakta yang terjadi. Apakah cuma Johnny G. Plate sosok menteri yang pola kerjanya sembarangan begitu? Sepertinya iya. Baru pertama kali dalam sejarah NKRI, Menkominfo yang ditangkap karena korupsi, kecuali si Johnny Plate ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu ya? Sekalian aja kan. Itu jadi beban ini. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon Presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Dia saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta
Berhasil tidak? Lihat saja, sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem iPhone, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOC. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOC saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?